Halo Cancer semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate atau keadaannya juga bisa terbolak-balik. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Readingan aku kali ini dengan tema tak disangka kamu akan mendapatkan pencapaian terbesar ini di hidupmu, Cancer. Kita akan lihat pencapaian terbesar apa yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat, Cancer ya. Cancer. Oke. Wow, ini kartu yang bagus ya, karena aku melihat bahwa ada sisi kemurah hatian di dalam diri kamu yang justru dari kemurah hatian ini menghadirkan banyak doa luar biasa untuk kamu gitu. Kamu itu sangat peduli dengan orang lain. Kamu itu nggak bisa ngelihat ada orang yang kesulitan ya, atau anak-anak yang butuh bantuan kamu gitu. Tetapi terkadang kebaikan kamu ini justru dimanfaatkan oleh beberapa orang gitu. Jadi ya ada yang malah mengandalkan kamu gitu, karena selama ini selalu kamu tolong, tapi ujung-ujungnya kok malah ngandelin kamu gitu. Padahal sebenarnya mereka itu bisa, bahkan mereka secara finansial pun mereka mampu gitu ya. Tetapi yang aku lihat dari kartu ini banyak dorongan ya, kebaikan yang kamu lakukan kepada orang lain, sehingga dari hal ini banyak keberkahan untuk hidupmu. Makanya kayak perasaan kamu itu jadi lebih damai, hati kamu jadi lebih tenang ya, walaupun mungkin secara finansial kamu nggak kaya betul gitu ya, tapi setidaknya hati kamu itu bener-bener happy, bahagia, damai dengan pencapaian kamu saat ini, dan kamu itu bisa membantu orang, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu. Makanya ya ini pencapaian yang terbesar juga ya, dimana kamu bisa memberikan energi positif di dalam diri kamu untuk orang lain, sehingga ya benar-benar berguna untuk mereka gitu. Jadi bergunanya bukan hanya untuk saat ini saja ya, tapi juga untuk masa depan mereka gitu. Karena ya kalau kamu nggak bisa bantu dalam bentuk materi, ya mungkin kamu bisa bantu dalam bentuk ilmu gitu ya. Kamu bisa bantu dalam bentuk tenaga, sehingga ya banyak orang yang merindukan kamu, banyak yang ingat dengan kamu, banyak yang mendoakan kamu, sehingga tanpa disadari nih banyak keberuntungan yang menghampirimu, peluang, kesempatan, finansial kamu yang juga semakin membaik gitu. Jadi ya otomatis hal baik yang kamu lakukan, hal baik juga lah yang akan kamu dapatkan. Walaupun terkadang ya aku ngelihat kamu itu kayak ada kebimbangan juga gitu, karena kamu takut disalahgunakan, dimanfaatkan kebaikan kamu gitu. Tetapi kembali ya kepada Tuhan, kamu serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan ya. Terserah Tuhan lah di sini lagi. Yang penting niat kamu tulus dan kamu benar-benar ingin melakukan hal yang terbaik ya, walaupun di sini ya ada sebagian orang yang menyalahgunakan kebaikan kamu gitu ya. Jadi kamu nggak ingin ada terlalu overthinking terhadap sesuatu hal. Kamu tidak ingin ya terlalu baperan lagi gitu ya, atau terlalu bucin ya dengan seseorang, karena ini bisa melemahkan diri kamu sendiri gitu. Jadi ya lebih baik ya bergerak sendiri, lebih yakin kepada diri kamu sendiri, dan benar-benar berupaya bahwa ya apa yang kamu lakukan inilah yang memang yang terbaik dan memang dibutuhkan oleh orang lain begitu ya.
Karena kalau terus berpikir ya, apakah ini baik, apakah ini buruk, ya kamu nggak akan pernah untuk bisa melakukan ini semua, karena terlalu banyak yang dipertimbangkan sehingga ujung-ujungnya yang nggak jadi gitu. Nah, terus aku melihat bahwa ada kesedihan ya, karena ya kayak ada cinta segitiga gitu, atau di sini ada persaingan atau orang-orang yang kamu sayangi dia menyakiti kamu dan menusuk kamu gitu dari belakang. Dan ya ini sedih banget, keadaannya itu sedih banget, dan kamu kecewa dengan situasi ini. Kamu benar-benar ngerasa bahwa ya kenapa ya semesta itu kayak nggak dukung aku, nggak mendukung hubungan ini, kenapa ya, apa salahku, apa salahnya begitu ya. Padahal sebenarnya ya Tuhan itu barangkali ingin kamu itu bertemu dengan seseorang yang lebih baik lagi daripada sedia, karena Tuhan tahu nih ini nggak baik untuk kamu. Orang ini sebenarnya hanya ingin manfaatin kamu saja, orang ini sebenarnya hanya pura-pura saja suka dengan kamu gitu. Makanya Tuhan perlihatkan bagaimana dia yang sebenarnya, dan ya memang kamu kaget gitu dengan situasi ini. Tetapi kembali akhirnya kamu sadar bahwa ya inilah memang yang terbaik dari hubungan ini gitu. Karena ya memang dia bukan yang terbaik untukku, dan suatu saat nanti aku akan dihadirkan seseorang yang terbaik di dalam hidupku. Memang ada kekecewaan ya, karena justru yang menghancurkan kamu sendiri itu adalah orang-orang terdekat kamu sendiri gitu. Tetapi kembali lagi ke dalam diri sendiri, bagaimana kamu berdamai dengan setiap keadaan yang ada, dan bagaimana kamu menerima takdir hidupmu. Karena ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan seseorang yang terbaik untuk kamu gitu. Karena ya ini dia, ada perasaan yang terpaut antara kamu dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Ya bisa jadi dia sebenarnya udah lama nih punya perasaan dengan kamu, tetapi mungkin ngelihat status kamu masih bersama dengan seseorang, dia jadinya menahan diri gitu. Dan setelah dia tahu bagaimana status kamu saat ini, ya udah, dia nggak ingin menyia-nyiakan lagi. Jadi ya ini kayak sebuah kesempatan bagi dia ya untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menunjukkan keseriusannya dan ketulusannya bahwa dia ingin membahagiakan kamu. Dan ini nggak kamu sangka banget gitu ya, karena mungkin kamu udah nutup diri, mungkin kamu udah benar-benar kecewa dan sudah kayak nggak ingin lagi menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Tetapi ternyata Tuhanlah yang membolak-balik hati, dan ya akhirnya perasaan ini muncul sendiri gitu. Perasaan ini kayak ada yang kurang kalau kamu nggak ketemu dengan dia atau nggak ada kabar dari dia. Makanya di sini ya mungkin inilah saatnya untuk aku bahagia, inilah saatnya untuk aku memiliki seseorang yang benar-benar terbaik untukku, yang melindungiku, menjagaku, dan memberikan kasih sayang untukku gitu. Karena kamu harus selalu berpikir positif ya. Atas apapun yang terjadi, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya, dan kamu harus bisa menerima segala sesuatu itu sebagai ya apa ya, jalan takdir gitu. Makanya pola pikir kamu nih yang harus diperbarui. Jangan kamu terpuruk, jangan kamu selalu melihat segala sesuatu itu dari satu titik saja, padahal sebenarnya mungkin banyak hal lain yang kamu abaikan sehingga kamu selalu merasa bahwa ini nggak baik untuk kamu gitu. Dan di sini ada kayak kepedihan ya, ada kehancuran karena kamu dikhianati, karena kamu berada di titik terbawah gitu ya. Tetapi yang aku lihat ada upaya dari dalam diri kamu untuk bisa keluar dari situasi ini, dan ya ternyata banyak hikmah yang kamu rasakan ya. Bahkan kehidupan kamu saat ini menjadi lebih baik, banyak pencapaian yang
tidak kamu duga selama ini, tetapi perlahan-lahan bisa kamu dapatkan, mulai dari finansial kamu, mulai dari kehidupan kamu, perubahan di dalam diri kamu, dan banyak doa-doa yang mengalir di hidup kamu, sehingga perlahan-lahan kegersangan ini ya perlahan-lahan bisa tumbuh kembali dan berakhir menjadi kesejahteraan di dalam hidup kamu gitu. Dan ini di luar ekspektasi ya, ini hal yang tidak kamu sangka gitu, tetapi justru dari hal ini ya memotivasi diri kamu untuk terus bangkit dan terus berjuang, walaupun ya banyak rintangannya, walaupun banyak hal-hal yang memang harus membawa kamu harus lebih kuat, harus lebih berani dari permasalahan yang ada gitu. Dan ada kesejahteraan ya, jadi ya kesejahteraan di dalam hidupmu, keberuntungan juga yang akan kamu miliki, di mana finansial kamu, kehidupan kamu, perubahan di dalam diri kamu mengantarkan kamu kepada kesuksesan gitu. Ya karena aku merasakan bahwa di sini ada kebahagiaan. Jadi banyak kejutan yang akan kamu dapatkan, dan ini adalah sesuatu hal yang tidak disangka sama sekali, dimana apa yang kamu lakukan sebenarnya kamu nggak berharap apa-apa ya, tetapi ternyata Tuhanlah yang memberikan hadiah ini untuk kamu, hadiah kebahagiaan, hadiah perkembangan dan pertumbuhan hidupmu yang lebih baik lagi. Bahkan ya aku merasakan bahwa akan ada pernikahan ya, hubungan yang menyatu antara kamu dengan pasangan yang saat ini terkoneksi dengan kamu. Jadi kedepannya ya memang akan ada kebahagiaan yang sebenarnya yang kamu impikan selama ini gitu. Jadi inilah pencapaian terbesar kamu ya, dimana sesuatu hal yang tidak kamu duga, tetapi ya kamu gapai ini semua. Dan memang kamu harus berani melangkah, berani memulai, berani melepaskan, dan berani mempertahankan sesuatu hal yang memang sudah kamu genggam gitu. Karena ya mempertahankan ini yang sulit. Ya jangan sampai apa yang sudah kamu miliki nih hancur karena kelalaian kamu. Jadi ya lebih hati-hati, lebih selektif lagi dalam bergaul, dalam berteman, dan kamu harus bisa memprioritaskan mana yang terpenting untuk didahulukan dan mana yang mungkin harus dikondisikan terlebih dahulu gitu ya. Karena ya memang banyak problem ya, ada kebimbangan, ada keraguan, tetapi kembali lihat ke dalam diri sendiri gitu. Bisakah kamu berdamai dengan diri kamu sendiri? Bisakah kamu melepaskan sesuatu hal yang sudah berlalu dan bersiap untuk memulai kehidupan yang baru, serta memaafkan orang-orang yang sudah melukai hatimu gitu. Jadi kembali ke pola pikir lagi ya, bagaimana kamu harus tetap berpikir positif atas segala hal yang sudah kamu lalui, walaupun ya kamu berada di titik terpuruk gitu. Tetapi ya memang justru kamu merasa bersyukur karena ya kamu diselamatkan dari orang-orang yang toksik. Kamu diselamatkan dari kehidupan yang mungkin akan menjerumuskan kamu gitu. Ya walaupun di sini ada kesedihan, tetapi sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan kebahagiaan. Bahkan pencapaian kamu saat ini benar-benar di luar kendali kamu gitu. Jadi ya ada hal yang kamu miliki, ada hal yang kamu gapai, dan ini memang kayak di luar ekspektasi kamu gitu. Karena sebenarnya kamu nggak berharap terlalu yang gimana gitu ya, hanya ingin tenang, hanya ingin damai, ya segala sesuatunya cukup pun itu sudah alhamdulillah. Tetapi ternyata Tuhan menghadiahkan sesuatu hal yang luar biasa sehingga kamu kayak terkaget-kaget, kamu ngerasa bener-bener ngerasa bersyukur banget, dan kamu bener-bener harapan-harapan kamu selama ini kok terjawab gitu, impian kamu terwujud ya, mimpi-mimpi kamu perlahan-lahan bisa kamu raih, dan intinya adalah ya kamu bisa membahagiakan orang-orang terkasih yang selama ini mungkin selalu mendoakan kamu untuk kebahagiaan kamu dan kesuksesan kamu. Jadi inilah pencapaian terbesar
yang akan kamu dapatkan. Jadi bukan hanya dari segi materi ya, tetapi kedamaian hidup, ketenangan, ya, mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari orang-orang terkasih, mendapat dukungan dan support, dan kamu dipertemukan dengan orang-orang terbaik. Inilah pencapaian terbesar kamu, sehingga segala sesuatunya itu benar-benar bisa kamu miliki, mulai dari finansial, mulai dari karir, kehidupan kamu yang menjadi lebih baik. Nah, jadi segala sesuatunya itu kembali kondusif. Oke, Cancer semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya, Cancer. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.